Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alicia Arnopimunte dengan NIM 42033310039 dari kelompok 1 Kimia Organik Fisik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hibridisasi. Nah, di hibridisasi ini terdapat orbital molekul, di mana orbital molekul atau MO terbentuk dari penggabungan atau overlap atau tumpang tindih orbital-orbital atom atau teori LCAO yang yaitu linear combination atomic orbital and molecular orbital. Kemudian, wujud elektron dalam orbital atom adalah gelombang dengan adanya puncak dan lemah sebagai amplitudo positif pada koordinat positif atau puncak dan amplitudo negatif pada lembah. Kemudian, penggabungan atau overlap atau tumpang tindih dua orbital yang berisi elektron dapat terjadi dua kemungkinan atau probabilitas. Lalu, jika penggabungan satu fasa atau lemah, kemudian lemah atau puncak dengan puncak, terbentuk gelombang baru lebih kuat, yaitu orbital molekul bonding sigma atau pi. Lalu, jika penggabungan beda fasa, maka kedua gelombang saling meniadakan atau terbentuk simpul atau knot orbital molekul antibonding sigma atau phi. Bisa dilihat ilustrasi penggabungan gelombang satu fasa atau disebut dengan simetrik. Dan bisa juga dilihat pada gambar ilustrasi penggabungan gelombang beda fasa atau asimetrik, di mana orbital molekul sigma terbentuk dari penggabungan orbital atom dan terjadi hanya satu posisi atau fasa, di mana orbital S dengan S, SP, dan P dengan P merupakan penggabungan orbital atom yang dapat menghasilkan orbital bonding sigma atau phi dengan antibonding sigma atau phi. Orbital molekul pi dan delta dibedakan berdasarkan posisi overlap atau tumpang tindih. Orbital molekul atau overlap pada dua posisi dan orbital molekul sigma terbentuk dari overlap pada empat posisi. Orbital molekul pi dan delta dihasilkan dari penggabungan orbital pi, orbital p, p dengan p, p dengan d, dan d dengan d. Orbital molekul sigma dibentuk oleh orbital d dengan d. Ilustrasi penggabungannya yaitu bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang A, gambar orbital molekul sigma bonding dan antibonding dari gabungan orbital-orbital S atom H. Dan pada gambar B bisa dilihat bahwa gambar orbital molekul sigma bonding dan antibonding yang terbentuk dari orbital VZ. Ya, kemudian bisa dilihat pada gambar yang C, yaitu gambar orbital molekul V bonding dan P antibonding dari PX atau PY. Kemudian bisa dilihat juga pada gambar D, yaitu gambar orbital molekul sigma, P, dan delta bonding yang terbentuk orbital-orbital D. Kemudian, tingkat energi orbital molekul. Nah, pada sistem atomik, tingkat energi orbital atom mulai dari energi terendah ke energi tertinggi, dikenal dengan konsep konfigurasi elektron. Demikian, orbital molekul, tingkat energi orbital-orbitalnya diurut dari terendah ke yang tinggi. Kemudian, beberapa pedoman untuk urutan kestabilan orbital yaitu bisa dilihat pada gambar. Lalu untuk molekul dengan elektron kurang dari 15, maka urutan tingkat energi orbitalnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian untuk molekul dengan elektron kurang lebih besar dari 15, ada perubahan urutan tingkat energi orbital, di mana sigma 2s pangkat 2 tingkat energinya lebih rendah dari V2xy pangkat 4, dengan urutannya bisa dilihat pada gambar. Kemudian, untuk orbital molekul yang melibatkan orbital atom D pada 3 jenis orbital molekul terbentuk. Yang pertama, interaksi dx pangkat 2 dan dx pangkat 2 atau tipe sigma, overlap terjadi hanya pada sumbu X ujung. Kemudian interaksi dxz dengan dzx dan dyz dengan dzy atau tipe pi, di mana overlap terjadi di dua sisi dan menghasilkan orbital pi bonding dan antibonding. Kemudian, interaksi dxz dengan djx dan dx pangkat 2 dengan dy pangkat 2 atau tipe delta, di mana overlap terjadi pada empat posisi. Kemudian, ilustrasi sketsa interaksi antar bonding digambarkan sebagai gambar berikut.
Kemudian materi berikutnya itu orde ikatan, di mana orde ikatan ini merupakan suatu molekul menjadi informasi bermakna untuk memperkirakan jumlah, panjang, dan kekuatan ikatan antar atom dalam molekul. Orde ikatan dapat dihitung dengan rumus jumlah elektron bonding dikurang jumlah elektron non-bonding dibagi 2. Kemudian masuk ke hibridisasi orbital, di mana campuran orbital P ekuivalen dengan satu orbital P pada arah yang cocok. Kemudian perlu kajian sempurna satu orbital S dan satu orbital P yang gambarnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa gambar efek pencampuran orbital atom yang sama di mana perubahan gambar A pada perubahan gambar arah pada campuran orbital P dengan arah yang berbeda, di mana gambar B yaitu peningkatan arah pada campuran orbital S dan orbital P atau efek hibridisasi. Kemudian efek konstruktif terjadi di arah fase orbital S dan P berimpit, sementara efek pencampurannya destruktif dalam arah yang berlawanan. Kemudian efek ini menghasilkan cuping besar pada arah sefasa bersama cuping kecil di arah berlawanan. Lalu peningkatan sifat arah ini berkaitan dengan campuran orbital atom yang sama membentuk orbital dengan arah lebih tinggi atau hibridisasi untuk menghasilkan orbital hybrid. Kemudian submaterinya yaitu sifat karakteristik orbital hybrid, di mana keterarahan lebih tinggi maka tumpang tindih dengan spesies yang datang dari arahnya meningkat. Lalu distribusi elektron orbital hybrid ini menjadi asimetris. Akibatnya, keterapan elektron pada arah peningkatan jadi makin tinggi, sekaligus gaya tarik jadi kuat antara inti ini dengan inti yang mendekat. Hibridisasi ini berfungsi dalam pembentukan ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Nah, untuk ikatan tunggal, satu orbital S bergabung dengan 3 orbital P membentuk 4 orbital hibridisasi yang disebut dengan sp3. Setiap orbital diisi satu elektron valensi dari atom C dan semua elektron valensi ikut terhibridisasi. Kemudian diagram energi hibridisasi terbentuknya ikatan sigma adalah sebagai berikut. Bisa dilihat diagram energi hibridisasi pembentukan ikatan tunggal. Pada CH4, satu orbital 2s dan 3 orbital 2p pada karbon membentuk 4 orbital hibrid sp3 dengan energi setara. Kemudian setiap ikatan kovalen CH memperoleh energi sama yaitu 436 kJ per mol. Panjang ikatannya itu sama 109 pm dan besar sudut 109,5 derajat dengan geometri tetrahedral. Nah, sumbu orbital 2p tegak lurus pada bidang yang dibentuk keempat orbital hibrida sp3. Bisa dilihat pada gambar 4 bentuk orbital hibrida sp3 pada metana. Lebih jelasnya pembentukan ikatan sigma sp3s pada molekul CH4 disajikan pada gambar hibridisasi sp3 pada metana. Pembentukan 4 ikatan kovalen dengan 4 atom lainnya seperti pada CH4, CCl4 atau H3C CH3, keempat atom lain yang terikat pada karbon tersebut tidak satu bidang datar, tapi dalam penataan tetrahedral dengan sudut ikatan yang sama. Bisa dilihat pada gambar penataan tetrahedral dari 4 ikatan kovalen pada karbon yang mengikat 4 atom lain. Kemudian pada penataan di atas menunjukkan bahwa atom karbon tidak menggunakan orbital S atau orbital P ketika membentuk ikatan, tetapi menggunakan orbital baru yang mempunyai tingkat energi yang setara. Struktur molekul senyawa etana H3C-CH3, 2 karbon membentuk ikatan satu sama lain melalui overlap sigma orbital sp3 dari setiap karbon. 3 orbital sp3 lain pada setiap karbon overlap dengan orbital 1s atom H untuk membentuk 6 ikatan sigma CH, di mana bisa dilihat gambar pembentukan ikatan pada etana. Pembentukan ikatan rangkap 2, satu orbital S bergabung dengan 2 orbital P membentuk 3 orbital hibrida sp2. Setiap orbital diisi satu elektron valensi dari atom C. Kemudian elektron valensi keempat menempati orbital 2p yang tidak terhibridisasi. Misal molekul etana, di mana H2C rangkap 2 CH2, keenam atom terletak pada bidang yang sama. Lalu atom karbon pada etana menggunakan orbital hybrid sp2 untuk membentuk ikatan dengan atom lainnya. Orbital sp2 membentuk geometri segitiga datar, sehingga terletak pada bidang datar dengan sudut 120 derajat.
Satu orbital P yang sisa terletak tegak lurus pada bidang orbital sp2. Diagram energi hibridisasinya bisa dilihat pada gambar. Diagram energi hibridisasi ikatan rangkap 2 dan pembentukan ikatan pada etana. Kemudian bisa dilihat juga pada gambar bentuk orbital sp2 pada etana dan 3 bentuk orbital hibrida sp2. Dan bisa juga dilihat pada gambar tumpang tindih orbital P, lalu gambar posisi tumpang tindih yang terjadi atau tidak terjadi konsekuensi adanya ikatan P. Rotasi ikatan rangkap sangat terbatas, sehingga agar terjadi rotasi ikatan Pi harus diputus dengan energi yang tidak tersisa pada suhu kamar. Contoh pemutusan ikatan Phi yaitu etilena butuh energi 62 kilokalori per mol, di mana alkena tidak ada konformer, yang ada hanya isomer geometri, di mana panjang ikatan rangkap itu yaitu C rangkap 2 lebih besar dari C rangkap 1. Semakin tinggi presentasi orbital S ikatan yang terbentuk, maka ikatan semakin pendek. Presentasi orbital S pada orbital hybrid yang terbentuk 33,3% pada sp2 dan 25% pada sp3. Kemudian penggunaan bersama dua pasang elektron lebih mendekatkan kedua inti dari jika hanya satu pasang. Kemudian posisi elektron V yang jauh lebih terpapar dari ikatan sigma membuat ikatan rangkap mudah diserang berbagai reagen pencari elektron atau elektrofilik. Kemudian pada ikatan rangkap 3, satu orbital S yang bergabung dengan satu orbital P membentuk dua orbital hibrida sp. Setiap orbital ini diisi satu elektron valensi dari atom C dan dua elektron valensi yang tersisa menempati dua orbital 2P yang tidak ikut berhibridisasi. Bisa dilihat gambar diagram energi hibridisasi pembentukan ikatan rangkap 3. Pada asetilena atau C2H2, dua orbital sp yang tersisa masing-masing satu pada setiap atom C akan bertumpang tindih dengan orbital 1s dari dua atom H sehingga membentuk dua ikatan sigma sps. Jadi, jika ikatan rangkap 3, satu ikatan sigma tambah dua ikatan pi. Bisa dilihat gambar tersebut. Dan bisa juga dilihat gambar bentuk orbital sp dan pembentukan ikatan pada etuna. Nah, kemudian geometri molekul, di mana susunan pasangan elektron dengan atom pusat dalam sebuah molekul dan geometri beberapa molekul dan ion sederhana dengan atom pusat yang mempunyai pasangan elektron bebas. Bisa dilihat tabel berikut ini. Nah, kemudian ada tabel geometri molekul dan ion sederhana yang atom pusatnya memiliki satu atau lebih pasangan bebas. Sekian penyampaian materi dari saya. Berikut ada soal, yaitu yang pertama, tuliskan konfigurasi orbital molekul, kemudian gambarkan diagram tingkat energi orbital molekul, kemudian tentukan orbit ikatan serta jelaskan sifat magnetik molekul O2. Lalu ramalkan bentuk molekul BeCl2 dengan teori hibridisasi. Lalu CH4 ini mempunyai struktur tetrahedral dengan 4 buah domain elektron ikatan pada 4 arah yang sama. Tentukan bentuk hibridisasi yang terjadi pada CH4. Lalu apakah bentuk molekul bipiramida trigonal memiliki orbital hibrida? Dan bagaimana sifat karakteristik orbital hibrida tersebut? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.